Aliran-aliran pendidikan dapat diartikan sebagai suatu pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam bidang pendidikan. Semua orang mengakui bahwa pemikiran manusia selalu berkembang setiap saat, sehingga selalu muncul pemikiran-pemikiran yang baru. Pemikiran-pemikiran ini sering sekali bertabrakan satu dengan yang lain, namun ada juga pemikiran-pemikiran yang saling menguatkan. Aliran-aliran pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Yang pertama adalah aliran klasik. Aliran klasik adalah pemikiran-pemikiran yang ada sejak zaman dahulu, yang muncul dari tokoh-tokoh dari zaman Yunani kuno. Pemikiran tersebut kemudian berkembang dan menyebar ke berbagai negara Eropa dan Amerika, sehingga sampai saat ini kedua wilayah tersebut sering dijadikan acuan sebagai tolak ukur pendidikan. Setidaknya ada 4 aliran klasik yang menjadi benang merah antara pemikiran-pemikiran zaman dulu dengan masa sekarang. Keempat aliran tersebut yaitu pertama, empirisme, kedua, nativisme, yang ketiga, konvergensi, dan keempat, naturalisme. Sekarang kita ingin membahas keempat aliran klasik tersebut. Yang pertama ada aliran empirisme. Secara bahasa, empiris berarti pengalaman. Menurut aliran empirisme meyakini bahwa semua pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang diperoleh dari pengalaman panca indera, baik secara langsung atau tidak melalui lingkungan mereka tersebut. Aliran empirisme meyakini bahwa semua pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang diperoleh dari pengalaman nyata melalui alat indera, baik secara langsung dengan lingkungan maupun melalui proses pengolahan diri dari apa yang diperoleh secara langsung. Singkatnya, aliran pendidikan ini berpendapat bahwasannya pendidikan seorang anak ditentukan oleh lingkungan dia hidup. Selanjutnya yang kedua ada aliran nativisme. Natif secara bahasa berarti asli atau murni. Aliran ini berkeyakinan bahwasannya semua individu terlahir dengan membawa sifat dan karakternya sendiri. Aliran nativisme menganggap bahwa lingkungan sama sekali tidak mempengaruhi perkembangan dan pendidikan seorang anak. Aliran ini meyakini bahwasannya anak sudah memiliki karakter dari pembawaannya sejak lahir, entah itu pembawaan baik maupun yang tidak baik atau buruk. Selanjutnya yang ketiga ada aliran konvergensi. Arti dari konvergens yaitu memusat atau mengumpul. Aliran ini adalah aliran jalan tengah antara empirisme dan nativisme, di mana aliran ini meyakini bahwa sikap seorang anak, perkembangan seorang anak sama-sama dipengaruhi oleh pembawaannya dari lahir maupun dari lingkungannya dia hidup. Yang terakhir dari aliran klasik yaitu aliran naturalisme. Natural yang berarti alami atau bersifat alami. Aliran ini juga sepakat bahwasannya semua orang sejak lahir sudah membawa pembawaannya masing-masing. Tetapi aliran ini juga berpendapat bahwa lingkungan juga berpengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan seorang anak. Hanya saja, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan alami, bukan lingkungan buatan seperti sekolah atau lembaga pendidikan. Yang dimaksud dengan lingkungan alami di sini yaitu seperti keluarga. Selanjutnya kita beralih kepada aliran modern. Aliran modern adalah pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh pembaharuan dari dunia pendidikan yang menemukan pemikiran-pemikiran cara perkembangan anak yang ditemukan saat perkembangan pendidikan sudah terhitung maju. Aliran modern memiliki 5 macam aliran. Yang pertama ada aliran progresivisme, yang kedua esensialisme, yang ketiga ada aliran rekonstruksionalisme, yang keempat ada perennialisme, dan yang terakhir ada aliran idealisme. Aliran progresivisme merupakan aliran yang berpendapat bahwasannya perkembangan anak bersumber dari aktivitas atau kegiatan antara seorang anak yang berpusat pada pengajar atau bahan pelajaran. Secara singkat, aliran ini percaya perkembangan seorang anak ditentukan oleh kualitas guru dan pelajaran yang diberikan kepada seorang anak. Selanjutnya, yang kedua, yaitu aliran esensialisme. Aliran esensialisme mempunyai pandangan bahwa pendidikan sebagai pemelihara kebudayaan. Aliran ini ingin kembali kepada kebudayaan lama, warisan sejarah yang telah membuktikan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia.
Tujuan pendidikan dari aliran ini adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui sesuatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, yang telah bertahan sepanjang waktu dan dengan demikian adalah berharga untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan, sikap-sikap, dan nilai yang tepat, membuat unsur-unsur yang inti esensial dari sebuah pendidikan bertujuan untuk mencapai standar akademi yang tinggi dan pengembangan intelektual atau kecerdasan. Selanjutnya yang ketiga dilanjutkan oleh aliran rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah menjadi tempat utama berlangsungnya pendidikan harusnya merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Secara singkat, aliran ini berpendapat bahwasannya perkembangan seorang anak ditentukan oleh lembaga-lembaga pendidikan seperti universitas, SD, SMA, atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Aliran perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada. Aliran ini berpendapat bahwasannya cara mengembangkan suatu pendidikan anak yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai universal. Dengan begitu, anak akan memiliki penalaran dan pola pikir yang baik untuk menyelesaikan suatu permasalahan, dan anak dapat berpikir secara induktif dan dengan begitu dapat menyelesaikan dan mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dengan akal cerdas mereka. Yang terakhir yaitu terdapat aliran idealisme. Aliran idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwasannya hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan ruh. Aliran ini berpendapat bahwasannya cara memberikan pendidikan pada anak dengan cara mengajarkan anak untuk selalu bisa menemukan ide-ide atau cara-cara untuk mengembangkan atau menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga anak itu akan menjadi lebih kreatif dan dapat mengembangkan dirinya sendiri. Ya, itu aja penjelasan tentang aliran-aliran pendidikan klasik maupun modern dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.